Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, bilkhusus Al-Mukarram Pamanda Al-Ustaz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di rumah Allah di Masjid Jami Al-Faizin, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin. Semoga semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya semoga disempurnakan oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita diganti dengan kebaikan, dan semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, harapan dunia, harapan akhirat, semua cita-cita semoga dikabulkan oleh Allah. Harapan-harapan yang belum terkabul semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua permasalahan kita dibereskan oleh Allah. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah. Dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita, keluarga kita yang ada di rumah dijadikan ahli salat, dijadikan ahli ilmu, dijadikan ahli ibadah, dijadikan ahli zikir, dijadikan orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Semoga mereka semua dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Yang belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum ke masjid dimudahkan untuk ke masjid, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lillahi Habib Abdullah bin Al-Haddan wa Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki Syekh Sulaiman Nuri wa Syekh Abdul Salim Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Jabil Awliya wa Laqtab wal Amjad wa Tasawwur bil Lisan Jami abaina ummahatina jaddatina wa kulli sallallahu hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ta'lim kita, mari kita dengarkan nasihat daripada Imamul Haddad. Kun hu inayatil arifina wal muhaqqiqina wa mu'dhamih ihtimamihim wa matmahi nadarihim fi tashihil iman wal yakini wa taqwiyatihima. Ya, itu orang-orang arif billah, orang-orang soleh, orang-orang yang sudah mencapai hakikat. Itu yang menjadi perhatian mereka, yang menjadi pikiran mereka, yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, itu adalah fi tashihil iman wal yakin wa taqwiyatihima. Itu hari-harinya yang kepikiran sama dia bagaimana caranya itu imannya tetap benar. Yang ada di pikiran mereka, yang ada di hati mereka, gimana imannya tetap kuat, keyakinannya kepada Allah semakin mantap. Ya, itu yang ada pada pikiran mereka.
Karena iman itu yazid wa yanqus, iman naik dan turun. Yazid bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik ketika kita berbuat taat dan berkurang iman tersebut apabila kita berbuat maksiat. Maka itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Perbaguslah iman kalian dengan membaca la ilaha illallah. Ya, orang kalau benar-benar baca la ilaha illallah, ya ikhlas dalam hatinya, ya insyaallah itu diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting itu, ya di habis sholat ya sendiri atau di rumah ucapkan la ilaha illallah. Kalau udah sendiri kan udah pasti ikhlas, ya kalau udah sendiri udah pasti ikhlas, ya benar-benar niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi itu orang-orang arif billah, orang-orang soleh yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, bagaimana imannya tetap kuat, bagaimana keyakinannya kepada Allah tetap mantap, tidak berkurang. Itu yang ada di pikiran mereka. Bahkan itu ada seorang ulama, dia pelihara kambing. Itu kambing dipelihara sama dia, ya jauh-jauh hari sebelum datangnya Idul Adha, ya dari Rabiul Awal udah dipelihara tuh kambing. Ya, kambing dipelihara, dikasih makan biar gemuk. Tujuannya apa? Nanti Idul Adha bisa dipotong. Ternyata beberapa hari sebelum hari raya kurban itu kambing mati. Kambing yang udah dirawat berbulan-bulan, dikasih makan, dijaga biar gemuk, biar nanti bisa dipotong dijadikan kurban untuk Allah, tiba-tiba mati. Nangis itu ulama, nangis sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya, nggak berhenti-berhenti sampai muridnya nggak tega. Wahai guru, udah jangan sedih terus, nanti saya ganti kambingnya sama yang lebih gede. Udah tenang, nanti tuh kambing saya ganti dengan yang lebih gede. Ya, yang ada di pikiran muridnya, ini guru nangis cuma masalah kambing doang. Itu yang ada di pikiran muridnya, dia nggak nyampe apa yang dipikirkan oleh gurunya. Apa kata gurunya? Enggak. Yang jadi masalah bukan harga kambingnya, kambing saya bisa beli lagi. Yang saya pikirin, ya diri saya takut nasibnya kayak kambing ini. Ini saya bertahun-tahun ibadah kepada Allah, bertahun-tahun saya sholat, bertahun-tahun saya puasa, bertahun-tahun saya zikir, saya takut ya nanti pas akhir hayat ternyata saya matinya su'ul khatimah. Kayak kambing ini dijaga, dirawat, jadi bangkai, nggak bisa disembelih, nggak bisa dijadikan kurban, nggak bisa dinikmati. Saya khawatir sekarang saya ibadah, saya khawatir iman Islam dicabut sama Allah, wafatnya su'ul khotimah. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang soleh. Ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, tapi rasa takutnya juga sangat luar biasa, ya. Bahkan tuh Imam Syafi'i berkata, "Uhibbus sholihin walastu minhum." Aku cinta dengan orang-orang soleh meskipun aku bukan orang soleh. Ya Allah, itu Imam Syafi'i kurang soleh apa? Tiap hari hatam Quran. Kalau Ramadan hatam Quran 2 kali, sekali pagi, sekali siang, sekali malam. Tapi nggak ngaku soleh, nggak ngerasa dirinya soleh. Kalau Imam Syafi'i kayak gitu, bagi kita, ya kita Quran hatam berapa kali? Ya Allah. Ya, jadi yang ada di pikiran mereka, di hati mereka, di gimana iman Islamnya tetap kokoh, keyakinannya kepada Allah tidak goyang. Makanya ya kita kalau baca rutin, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, minta wafat husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam iman. Semoga wafat husnul khatimah. Wa fi ikhlasit tauhid min sawa'ib syirkil khafi.
Dan yang ada di pikiran orang-orang soleh, orang-orang arif, selain iman yang ada di pikirannya apa? Mengikhlaskan tauhid, jangan sampai ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya riya. Ya, riya itu syirkul khafi. Ya, ibadah niatnya pamer, niatnya biar dibilang ahli ibadah, ya, biar dibilang ahli Quran, biar dibilang ahli zikir, biar dibilang ahli kitab. Berarti kan dia beramalnya bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Yang nyiptain dia Allah, yang ngasih rezeki dia Allah. Kok cari mukanya sama manusia? Ya, jadi yang ada di pikiran dan di hati orang-orang arif, ya, mereka bagaimana tuh ibadah benar-benar ikhlas kepada Allah. Ya, sholatnya, puasanya jangan sampai sedikit pun ada berharap pamer kepada manusia. Ya, biarkan orang nggak tahu, yang penting Allah tahu. Kalau sekarang kan dibalik, yang penting orang tahu dah. Ya, yang penting orang tahu. Allah nggak tahu nggak apa-apa ya, padahal nggak mungkin Allah nggak tahu, mustahil. Allah zat yang maha mengetahui. Ya. Kalau sekarang orang mau sedekah harus di videoin dulu. Ya. Mau sedekah harus bikin konten dulu. Ya. Nih kalau para orang-orang arif billah, mereka benar-benar menjaga ibadahnya, jangan sampai ada kesyirikan. Ya, kecuali ya ada santunan dan lain sebagainya untuk laporan kepada yang menyumbang, itu tidak ada masalah. Ya. Summa fi tasihil akhlaqil mahmudah. Kemudian yang ada di pikiran orang soleh, yang ada di benak orang-orang arif, selain menjaga iman, menjaga keikhlasannya hanya untuk Allah, mereka juga selalu memperbaiki akhlak-akhlak terpuji. Kazuhdi, seperti zuhud. Ya, jangan sampai ada harta yang haram masuk ke perutnya. Jangan sampai ada harta yang haram masuk ke perut anak istrinya. Jangan sampai ada harta yang subhat dimakan keluarganya. Jangan sampai ada harta riba, ya, yang dikonsumsi oleh anak istrinya. Itu yang ada di pikiran mereka. Mereka dapat duit, ini halal apa tidak, itu yang ada di pikirannya. Wal ikhlas wa salamatis sadri lil muslimin. Ya, yang ada di pikiran mereka bagaimana beramal ikhlas semata-mata hanya untuk Allah, wa salamatis sadri lil muslimin, dan tidak ada kebencian sesama umat Islam. Salah, hatinya selamat. Orang kalau sholatnya bagus, ya pasti akhlaknya terhadap sesama manusia bagus. Kenapa? Karena dari salam aja, assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan rahmat Allah untuk kalian semua. Siapa? Manusianya, jinnya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, semua makhluk yang ada di kanan sampai ujung dunia sana. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ya, untuk siapa? Untuk manusianya, jinnya, hewannya, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di sebelah kirinya sampai ujung dunia sana. Jadi orang kalau sholatnya betul, pasti hatinya bagus. Ya, hatinya bagus, nggak ada kebencian sesama umat Islam. Berat nyakitin orang, berat dolimin orang, berat kalau melihat orang susah, berat kalau melihat orang sedih. Bawaannya melihat orang susah pengennya nolong. Ada orang lagi support, bawaannya pengennya menghibur. Ya, itu orang-orang orang-orang arif billah, orang-orang soleh seperti itu. Bahkan terhadap hewan-hewan pun mereka nggak mau mengganggu. Ini kan kadang ada orang, ya ada kucing disambitin. Ya, masalahnya sama siapa? Kucing yang disambitin. Ya. Kemudian juga kadang tangan iseng, ada pohon dipotek, ada pohon dicabut. Ya. Jadi kalau orang benar-benar ibadahnya kepada Allah udah pasti selamat, saudaranya hati itu selamat. Dan para wali-wali Allah, mereka nggak diangkat menjadi wali bikatratis sholat wasiyah, ya, dengan banyaknya puasa atau banyaknya sholat, ya tentunya para wali sholat dan puasanya tentunya banyak. Akan tapi
yang membuat dia diangkat menjadi kekasih Allah bukan itu. Tapi apa? Nih hatinya. Hatinya nggak ada kebencian, kedengkian terhadap sesama umat Islam. Salamatu sadr lil muslimin. Dan semua nih ibadah ya, intinya dua. Hablum minallah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, hablum minallah, dan juga hablum minannas. Kalau sholatnya bagus, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau puasanya bagus, ya, kamil shaimin laisa lahu min syami illal jum' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Matanya nggak puasa dari memandang remeh orang. Matanya nggak puasa dari memandang yang haram. Telinganya nggak puasa dari mendengarkan yang haram. Kalau puasanya benar, pasti semua anggota tubuhnya juga jadi berpuasa dari menyakiti orang. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mau tahu orang Islam sejati? Yang mana orang Islam sejati? Semua ngaku Islam, tapi orang Islam yang sejati adalah yang mana orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Ya, lidahnya nggak nyakitin orang, tangannya nggak zalim. Ya, kalau dia punya kekuasaan, dia nggak semena-mena dengan kekuasaannya. Ya, kemudian wa fi nafil akhlaqil madmumah, yang ada di pikiran orang-orang soleh dan arif billah, bagaimana menghilangkan akhlak-akhlak tercela, kalihiris, ya, rakus terhadap dunia, nggak peduli mau haram kek, mau halal kek, yang penting duit diambil. Mau riba kek, mau subhat kek, yang penting duit. Nah, ini orang-orang soleh, ya, mereka menjauhi itu semua. Riya wal kibir, sombong, ya, itu mereka menjauhi. Ya, ibadah mereka luar biasa, kan, tapi mereka nggak merasa punya ibadah. Ilmu mereka luar biasa, tapi mereka merasa nggak punya ilmu. Yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tiap hari sholawatnya 25.000 kali. La ilaha illallah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Itu kalau sholat tahajud itu bisa 8 juz yang dibaca. Kalau sholat duha bisa 5 juz. Apa setelah beribadah? Ya Allah, ya Rabbuna, ya, amalna kullu hazalan. Amalan saya semuanya cacat. Ya, amalan saya semuanya cacat. Main di amal aku nggak punya amalku udah ibadahnya luar biasa tapi merasa nggak punya amal. Ya, hati-hati nih sombong. Sombong ini adalah maksiat pertama. Allah dimaksiati dengan sifat pertama apa? Sombong. Siapa? Iblis laknatullah. Ya, dengan ilmunya, dengan ibadahnya dia merasa lebih hebat. Ya, sebetulnya orang yang sombong, ya, dia merasa cuma di hati dia doang hebat. Dia merasa dirinya besar, padahal ya, di sisi Allah itu kan kecil. Makanya la tuzakku anfusakum, kata Allah. Ada firman Allah juga, ada hadis Nabi, la tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa lebih suci, jangan merasa kau lebih hebat, jangan merasa kau lebih benar. Ya. Innallaha a'lam biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih baik. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bagus di antara kalian. Jadi yang menilai Allah, jangan nilai diri, jangan menilai sendiri. Ya. Wa thumma fi tasyi'il a'mal sholihati dhahir. Kemudian yang ada di pikiran orang-orang arif billah, bagaimana amalan-amalan soleh yang zahirnya itu sah. Wa fil ihtirazil a'mal sayyi'ah, dan menjauhi amalan-amalan yang buruk, menjauhi judi, menjauhi zina, menjauhi riba, menjauhi namimah, adu domba, menjauhi ghibah, ya, itu maksiat-maksiat, dosa-dosa, ya, itu dijauhi. Tsumma fi tashihi umuril ma'asy wan nadar fiha. Kemudian yang ada di pikiran, yang ada di hati orang-orang soleh dan arif billah, bagaimana dia kerjanya halal, bisnisnya bagus.
tulus. Ya, tidak mengecewakan orang. Ya, yang namanya kita bekerja, kita usaha, niatin mau bantu orang. Ya, yang buka toko makanan, ya, niatin saya niat untuk bantu orang. Ya, kalau ada orang lapar butuh makanan, ya saya nyediain. Ya, kalau tiba-tiba saya nggak ada, saya bantu, saya tunjukin di tempat yang ada. Niat, ya. Jaga motor, niat bantu orang, biar orang merasa aman, nggak ketakutan, biar orang nggak merasa khawatir. Itu orang-orang soleh yang ada di pikiran mereka tuh bagaimana tuh, ya, dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan bagus dan tidak membuat kecewa orang. Wa usnit tadbiri laha ala tariqil wara'i wan nushi wal akhdhi bil qanaati wat taqalluli minha. Ya, itu diatur. Ya, dia bekerja, dia bisnis, ya, dia usaha, diatur tuh. Semua diatur. Diaturnya bukan untuk dunia. Ya, tapi diatur untuk apa? Untuk akhirat. Dapat buat nafkah anak bini. Lebihnya untuk bantu keluarga, saudara yang membutuhkan, ya, masjid, yatim piatu, janda dan lain sebagainya. Ya, itu yang ada di pikiran orang-orang soleh. Ya, jadi ngatur dunia bukan untuk dunia. Kan umumnya orang ngatur dunia untuk dunia. Ya, ngatur kerjaan untuk dunia. Untuk apa? Untuk memperbanyak tabungan, untuk memperbanyak harta, untuk bersenang-senang dan lain sebagainya. Tapi tidak, di orang-orang soleh yang ada di pikirannya, ya, diatur semua. Tapi untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Sebaliknya orang-orang yang lalai, ya, yang ada di pikirannya nggak ada tuh mikirin iman, nggak ada deh mikirin ibadah, dia nggak ada mikirin keyakinan. Mau imannya naik, mau imannya turun, dia nggak peduli. Mau keyakinannya kepada Allah tebal atau tipis, itu tidak jadi pusat perhatian mereka. Ya, ini nanti di akhir hayat husnul khatimah atau sul khatimah dia nggak mikirin. Yang ada di pikiran mereka adalah tastaqimu bi ahwal maisha. Ya, yang ada di pikiran mereka cuman kerjaannya, cuman bisnisnya, cuman duitnya doang. Itu yang ada di pikiran mereka. Kalau dagangannya sepi, dia sedih. Tapi amalannya berkurang, dia biasa-biasa aja. Ya, dia kerja, ya, dia usaha, nggak dapat untung atau agak berkurang pendapatannya, dia sedih. Tapi hari itu nggak baca Quran, hari itu nggak salawat, hari itu nggak istighfar, dia biasa-biasa aja. Yang ada di pikiran cuma dunia saja. Ini orang-orang yang lalai. Kemudian apa yang ada di pikiran mereka? Wa tatayassaru bihi asyahawatu wal ladzatul badaniyah minal mata'imi wal malabis wal manakihi wa fi jam'il amwal. Yang ada di pikirannya gimana dia bisa memenuhi syahwatnya. Ya, syahwat makannya, syahwat pakaiannya, ya, syahwat hubungan badannya, kemudian syahwat mengumpulkan hartanya. Intinya yang ada di pikirannya cuma makan, minum, pakaian, duit. Ibadah itu nggak ada di pikirannya, ketaatan itu nggak ada di hatinya, ya. Dan sangat sedikit sekali yang sadar bahwasanya ini sangat penting untuk beramal soleh. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang soleh. Ya, kita bisa mengikuti para arif billah, ya, yang ada di pusat perhatian kita, pikiran kita, bagaimana iman kita, Islam kita biar kuat, kita wafat husnul khatimah, bagaimana amalan kita biar ikhlas, benar-benar ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta Allah semoga dipermudah untuk berbuat taat, dipermudah untuk menjauhi maksiat, dan semoga hati kita ini, ya, selamat, tidak ada kedengkian, kebencian terhadap sesama umat Islam. Yang ada di pikirannya, yang ada di benaknya, bagaimana menghibur orang-orang, bagaimana membuat senang orang, bagaimana membantu yang susah. Ya, itu pikiran orang-orang soleh dan arif billah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholati wahda." Salatnya seseorang dengan temannya itu lebih bagus dibanding salat sendirian. Salat berdua lebih bagus dibanding salat sendiri. Wa salatu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul. Dan salat dia jamaahnya 2 orang itu lebih bagus dibanding jamaahnya cuma 1 orang, ya. Wa makana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Semakin banyak jamaahnya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-makna al-ijmali, makna secara global, as-salatu waslatun bil abdi war rabbi. Salat itu adalah penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat berarti hubungannya baik dengan Allah. Orang yang tidak salat berarti hubungannya rusak. Fa kullama kanat ajma'u lil adab wa aqrabu ila al-khusuk kanat aktsaru ajran wa qabulan. Ya. Maka siapa yang salatnya lebih menjaga adabnya, lebih menjaga akhlaknya, zainu, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah berfirman, ya, berhiaslah kalian semua ketika mau ke masjid. Dan ini kadang kita mau ke undangan berhias, betul apa tidak? Ini sampai bingung kita, ini pakai baju yang mana ya? Baju yang ini udah, baju yang itu udah. Ini apalagi perempuan. Ya, kadang ke undangan maunya bajunya beda-beda itu. Ya, tapi pas sholat sembarangan. Nah, ini kita diperintah oleh Allah, ya, kalau mau sholat yang rapi, yang bagus, ambil pakaian terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Nah, semakin dia beradab dalam sholatnya, semakin dia khusyuk, maka semakin banyak pahalanya dan semakin besar peluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi di sini, ya, wa qarib tadab rahmatullah azza wa jalla. Allah dengan rahmatnya sudah menentukan an yakbalal muqassirin fi zumratil kamilin. Itu orang-orang yang kurang dalam adab sholatnya, orang-orang yang kurang khusyuknya, orang-orang yang kurang dalam tata cara sholatnya, ya, diterima sama Allah. Allah masukin tuh fi zumratil kamilin. Allah masukin dia di kelompoknya orang-orang yang sempurna akhlaknya, adabnya. Allah kumpulin dia dengan orang-orang yang khusyuk luar biasa. Allah kumpulin dia dengan orang-orang yang ibadahnya diterima. Kenapa? Karena berjamaah sama orang-orang yang bagus. Wa yaqbalul musiina ikraman lil muhsinina. Dan orang-orang yang buruk, yang banyak dosa, yang ahli maksiat, sholat dia jamaah, ya, itu Allah terima juga. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah gabungin dia di kelompoknya orang-orang baik, ya. Kenapa? Sebagai bentuk kemuliaan, memuliakan orang-orang baik, ya Allah. Falihada, karena itulah hatta syari'u ala salatil jamaah. Karena itulah agama menganjurkan agar kita sholat berjamaah. Enak apa enggak tuh, Pak? Enak banget. Yang nggak khusyuk dapat pahala sempurna. Ya, yang nggak bagus dapat pahala bagus. Kenapa? Karena kumpul dengan orang-orang yang bagus. Ya, wal istighfari minha li anna dzalika yuaddi lil qabul. Semakin banyak jumlah jamaahnya, itu semakin besar peluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah berjamaah itu menjaga was-was setan. Berbeda kalau sendiri. Kalau sendiri kadang bingung, ini 3 apa 2 ini. Ya, ini udah ruku apa belum ini? Ini udah baca Fatihah apa belum? Karena suka lupa seperti itu. Kenapa? Karena setan memiliki leluasa untuk menggoda anak Adam ketika sendiri. Tapi ketika berjamaah, ya, itu ruang mereka agak sempit. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, paling sedikitnya jamaah 2 orang, imam dan makmum. Itu paling sedikit, meskipun nanti ada pendapat minimal 3. Tapi
Ya, ada juga pendapat ini yang penting jamaah satu itu udah cukup untuk jamaah. Yang kedua, al jama'atu tatafawatu fil fadli bi kathratil musallin. Jamaah itu ya fadilahnya itu beda-beda. Nah, antara masjid yang satu dengan masjid yang lain itu beda-beda pahalanya. Tergantung jumlah jamaahnya. Ya, semakin banyak jamaahnya, maka semakin besar pahalanya. Ya, kemarin kita sudah bahas. Ya, itu sholat jamaah lebih afdol dibanding sholat sendiri 27 derajat. Yang 27 itu untuk apa? Sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh. Yang 25 untuk sholat yang sir. Ya, tapi di I'anatul Talibin ada juga pendapat yang mengatakan, ya 27 atau 25 dilihat banyak sedikitnya jamaah. Ya, semakin banyak itu pahala semakin besar. Ada juga pendapat 27 atau 25 dilihat bagaimana kualitas imamnya. Semakin soleh imamnya, maka pahalanya semakin besar. Ya. Hadis nomor selanjutnya an Ummi Waraqah radhiyallahu anha an Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Ya, dari Ummu Waraqah. Itu Nabi besar Muhammad pernah memerintahkan Ummi Waraqah untuk menjadi imam di rumahnya. Ya, ini kayak di mana? Kayak di tempat Ustadz Ismenandar itu ya. Tuh ibu-ibu jadi imam untuk ibu-ibu tuh ya, tempat guru kita. Nah, ini ternyata ini ada dasarnya. Dulu Nabi besar Muhammad pernah memerintahkan Ummi Waraqah untuk jadi imam, mimpin ibu-ibu di rumahnya. Ya. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi al-imam martabatul kubra. Imam itu kedudukan yang sangat tinggi. La yaliku biha illa dzukur, enggak pantas. Ya, enggak boleh dipimpin kecuali oleh laki-laki. Jadi imam itu kedudukan yang sangat penting, enggak boleh diduduki kecuali laki-laki. Falihada mana Malik wa Abu Hanifah min imamatil mar'ah mutlaqan. Maka itu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah melarang perempuan jadi imam mutlak pokoknya. Mau jamaahnya perempuan juga tetap nggak boleh jadi imam. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Intinya imam harus laki, perempuan nggak boleh jadi imam. Meskipun jamaahnya perempuan nggak boleh. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa ajaza Syafi'i wa Ahmad imamatuha lin niswah. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan wanita menjadi imam untuk wanita. Yang penting nggak boleh untuk laki-laki kan sempat ada tuh di Amerika. Ya, imamnya perempuan, jamaahnya laki-laki ini bahaya. Ya, perempuan di depan, masih muda lagi misalnya, di belakangnya laki-laki. Udah kacau nih, nggak mungkin khusyuk sholatnya. Di depannya imam laki-laki aja nggak khusyuk, apalagi tambah perempuan. Ya. Makanya kan itu jadi masalah juga. Penceramah muda wanita, ya, penceramah muda wanita di bawahnya laki-laki itu jadi bahaya juga itu. Itu yang dengerin ceramah mau dengerin ceramah apa mulai ustadzahnya itu. Ya, makanya ya itu ada kayak Ustadzah Halim Al-Idrus ya, beliau hanya mengajar khusus perempuan. Ya. Jadi di sini kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perempuan jadi imam untuk sesama perempuan. Ya, sebagaimana ini Ummi Waraqah disuruh jadi imam di rumahnya. Ya. Waktu berapa menit lagi? 5 menit. Ini ada hadis yang begitu panjang. Ini Ummi Waraqah binti Nawfal, ya. Beliau pernah datang kepada Nabi besar Muhammad SAW ketika mau perang Badar. Ini perang Badar, perang besar. Ya. Ketika ingin terjadi perang Badar, ini Ummi Waraqah binti Nawfal, ya, atau Ummi Waraqah itu pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li fil ghazwi ma'aka. Ya Rasul, izinkan aku ikut perang. Bayangin, ini cewek ini, ya, ini perempuan Ummi Waraqah izin sama Nabi ikut perang. Untuk ngapain? Umar ridhu mardakum. Ya,
aku ikut perang, nanti kalau ada yang terluka aku yang ngobatin. Ya, dia nawarin diri untuk mengobati prajurit yang terluka. La'allahu ta'ala an yarzuqani syahada. Ya. Dan aku juga berharap moga aja aku juga ikut mati syahid. Berarti kalau nggak ada yang sakit dia ikut perang juga, ini perempuan. Ya, Ummi Waraqah ini luar biasa. Ya, lihat perjuangan para sahabat. Ya, ini jangankan hartanya, bahkan nyawanya pun dikorbankan untuk agama. Bukan hanya yang laki, yang cewek pun seperti ini. Ya, minta biar ikut perang untuk membantu prajurit yang terluka. Apa harapannya? Harapannya bukan uang. Harapannya bukan harta rampasan perang. Ya, harapannya semoga nanti bisa mati syahid juga. Ya Allah. Qala kirri fi baitik, kata Nabi, udah kamu diam aja di rumah. Sama Nabi nggak diizinin, udah kamu diam aja di rumah. Fa innallaha azza wa jalla yarzuquki as-syahada, udah kau diam di rumah, nanti kamu juga akan mati syahid. Nabi udah kau diam aja di rumah, nanti kau juga bakal mati syahid. Ya. Qala fakana tusamma syahidah, maka itu ya Ummi Waraqah dinamakan syahidah. Kenapa? Karena udah dapat janji dari Nabi, informasi bocor dari Nabi, dia bakal mati syahid. Orangnya masih hidup tapi udah dapat bocor dari Nabi, dia juga bakal mati syahid. Nah, ini Ummi Waraqah, dia pandai membaca Al-Qur'an. Kemudian dia izin sama Nabi. Ya Nabi, ya saya pengen bikin sholat jamaah di rumah. Ya, boleh apa tidak? Akhirnya diizinkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan dia punya budak, 2 budak masih kecil. Ya, ada laki, ada perempuan. Ya. Yang ternyata yaitu budak dijanjiin, nanti kalau saya mati kamu merdeka. Ya, jadi dijanjiin kalau nanti saya mati kamu merdeka otomatis dah gitu. Ternyata ini budaknya nggak sabar. Ini Ummi Waraqah lagi tidur, dililit sama kain. Ya, lehernya dililit sama kain sampai mati ini. Ummi Waraqah kan kurang ajar ini. Udah dirawat, tiba-tiba apa? Dimatiin. Kan udah dibaikin. Nanti kalau saya mati, kamu merdeka. Dimatiin biar cepat. Ketahuan itu kabur dia. Itu Sayyidina Umar marah. Fasbah Umar faqama fin nasi faqala. Sayyidina Umar marah, ya. Dia mengumumkan di hadapan manusia, man kana indahu min hadaini ilmun aw man ra'ahuma falyaji bihima. Siapa aja yang dapetin 2 anak ini, atau siapa aja yang ngelihat anak ini, 2 anak ini, falyaji bihima, seret ke hadapan saya. Fa'amara bihima fasuliba, kemudian ketangkap dan Sayyidina Umar memerintahkan untuk disalib. Fakana awwala maslubin bil Madinah, ya, itu orang yang pertama kali disalib di Madinah ini yang membunuh Ummi Waraqah, ya. Kenapa kok disalib juga? Ya. Jadi bunuh balasannya bunuh juga. Makanya fil kisos hayatun. Dalam kisos itu ada kehidupan. Ini bingung kok. Fil kisos hayatun, dalam kisos ada kehidupan. Iya. Kalau hukum mati diterapkan untuk yang membunuh, insya Allah orang mikir 2 kali, mikir beribu kali untuk matiin orang. Kenapa? Ketika dia matiin orang berarti dia juga harus mati. Sehingga apa? Tidak ada orang yang berani matiin orang. Ini dihukum mati, habis dihukum mati disalib. Sebagai apa? Sebagai peringatan. Ya, sebagai peringatan nih betapa kurang ajarnya orang ini yang sudah membunuh majikannya. Ya, jadi pelajaran apa dapat kita ambil di sini? Ya, ternyata perempuan itu bagusnya di rumah. Jihad itu pahala besar, akan tapi perempuan tetap di rumah itu lebih bagus. Ya. Kemudian dibolehkan imam bagi perempuan, ya, dengan syarat jamaahnya juga perempuan. Dan hadis ini juga ini sebagai mukjizat Nabi. Ya, Nabi bakal tahu. Nabi udah tahu dia Ummi Waraqah bakal mati syahid. Ternyata apa? Mati dibunuh oleh budaknya. Baik, bukannya ini yang
pelajaran kita pada malam ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Ya, insyaallah pada pelajaran akan datang kita akan membahas bagaimana kalau imamnya buta. Imam buta boleh nggak jadi imam? Ya. Kemudian juga bagaimana hukum mensolati orang yang ahli maksiat, terkenal nggak pernah ke Al-Faizin, terkenal suka mabok, terkenal suka judi, misal, itu bagaimana hukum mensolatinya? Ya, insya Allah akan kita bahas pada pelajaran akan datang. Semoga kita semua mendapat taufik hidayah, semakin dekat dengan Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.